ودنا ودنا دنا ياسين 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 يلي تبون الحسيني عزمت بسر معكم يلي قد قرت العين ياسين 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 أقرب هنا يا حبيبي بشكي عليك اللهيبي ضاني من الهجر والبين يا سن يا زين يا زين يلا شدوا فوق الله الله يا سلام يا سلام ذلك فاعدد نفسك في الأنعام السائمة في المرعى والبهائم الراتعة في الكلى فإن الله تعالى إنما خاطب أهل القلوب وذكرهم. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب في غير موضع من الكتاب العزيز وما يذكر إلا أولو الألباب هو أولو العقول. فانظر كيف نفى التذكر عن غيره وما خص الله تعالى بالتذكر أهل الإنابة وهم الراجعون إليه أهل الخشية والخائفون منه أهل الإيمان وهم المصدقون به وبرسوله وبوعده ووعيده. قال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ما يتذكر إلا من ينيب. قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وشرع التذكر وأمر به رسوله عموما وخص بنفعه المؤمنين من عباده. كان ذلك لهم حجة عنده ومحجة إليه كما كان على الآخرين حجة خائمة فالحضة لحججهم الباطلة فإنهم أعرضوا بعد العلم أنكروا بعد المعرفة ولم يستجيبوا لله ورسوله. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نظير ما زادهم إلا نفورا. هذا وصف من دعاه ربه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله فأبى واستكبر وجحد وكفر. من آمن بلسانه وصدق بظاهره وأنكر بقلبه فهو المنافق الذي له ما للكافر وعليه ما عليه من غضب الله ولعنته. من آمن بقلبه ولسانه وضيع ما فرض الله عليه من طاعته وارتكب ما حرم الله عليه من معصيته فأمره في غاية الخطر يخشى عليه إن لم يتداركه الله بالتوفيق والتوبة خالصة كبذماته أن يلحق بالمنافقين والكافرين يكون معهم في إله الله المنجية التي تطلع على إنها عليهم مؤصلة في عمل مبدل. وإن أزى عليك البكاء فتذكر ما بين يديك والآخرة
jelas nggak? Dengar nggak suara? Jelas ya? إن أنزل عليك البكاء فتذكر ما بين يديك من أهوال الآخرة التي أنت ملاقيها من غير شك ولا ريب. Kalau misalnya kalian semua ini melanjutkan bahasan yang lalu tentang nangis, karena sebelumnya Ibn Haddad menjelaskan termasuk daripada khusyuk di hati itu al-buka, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sebelum juga membahas macam-macam hadis, banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulianya orang yang nangis karena takut kepada Allah. Bagaimana orang yang nangis karena takut kepada Allah ini salah satu dari 7 golongan, yang mana dia itu dinaungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang matanya nangis karena takut kepada Allah itu bakal dapat naungan dari Allah pada hari itu. Walau cuma setetes nangis nih karena takut sama Allah. Ada hadis yang lain juga menyebutkan la yadkhulun nar man kharaja min ainihi misla ra'sid dzubab min khashyatillah. Bakal masuk neraka, nggak bakal tersentuh api neraka. Rasulullah SAW, man kharaja min ainihi, orang yang matanya keluar, dari matanya keluar, mithlu ra'sid dzubab. Mithlu ra'sid dzubab ini perumpamaan kepala nyelal. Yang mana air mata itu kan, setetes air mata itu umpama kepala nyelal. Min khasyatillah, sebab takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setetes doang, cuma segini kepala lalar doang, air mata yang keluar dari mata kita, udah dijamin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bakal tersentuh oleh mereka. Dan luar biasanya nangis karena takut sama Allah itu luar biasa. Kemudian yang Muhammad menjelaskan, wa in azza alaikal buka, kalau susah buat nangis. Ini ada kalanya saking kerasin hati kalau banyak dosa. Ya. Dalil segala macam buat takut sama Allah, biasa aja. Dikasih takdir, intar, ancaman segala macam, biasa aja. Nggak ada rasa takut sama sekali. Lempeng-lempeng aja. Fatadzakkar ma baina yadayka min ahwal akhirah. Maka ingat-ingat, bayangin ya, keadaan kita nanti di akhirat bakal bagaimana. Allati anta mulaqihi min khairi syakkin wala raib. Yang mana keadaan akhirat nanti, situasi akhirat nanti pasti bakal kita alamin semua. Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos ya, dari penghakiman akhirat. Allah. In kunta qad amanta billahi wa bima jaa bihi Muhammad, kalau kalian sudah beriman kepada Allah dan apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sawfa tabki la muhalata, engkau kelak akan menangis, mustahil gak nangis. Jika laka qalbun yafqah, kalau misalnya hati kalian masih ada celah buat hidayah, buat taufik. Tapi kalau misalnya hatinya udah terlalu keras, mungkin gimana juga malah kalau bisa berubah. Apakah muncul itu rasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita susah memang nangis, buat nangis itu dengan habaib ceramah, kasih wa'i, ancaman, janji-janji Allah biasa aja gitu, kayak lewat begitu aja berhenti. Gak ada di hati kita tergerak rasa takut gitu, dengar ayat Al-Quran yang ngancam masuk neraka begini segala macam, lalai tentang sholat, lalai tentang mengingat Allah, lalai dari syariat. Gak ada tergerak di hati kita gitu buat takut sama Allah. Seringkali gitu, akan terus jalan maksiat.
Karena laka galbun yabba, kalau misalnya punya hati yang masih ada celah lagi buat taufik. Aglumnya agil, kalau punya pikiran yang bisa mikir. Kita punya akal, tapi kadang-kadang akalnya kita terbatas. Kita sendiri yang membatasi ini. Ada ketakutan kita semua. Kita sendiri yang membatasi. Alam yakun laka syai'un min dzalik. Alam yakun laka syai'un min dzalik. Kalau misalnya dari itu semua tadi kita nggak bisa dapat semua. Kita boleh berusaha ingat-ingat ahwal akhirah yang boleh sering kita pelajari. Tapi di hati kita masih gak ada timbul rasa takut juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata kita masih berat buat nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa'dud nafsaka fil an'am. Maka anggap diri kalian itu termasuk daripada al-an'am. An'am ini hewan ternak. Ya. Al-an'am as-sa'ima fil mar'am, yang mana digembala di ladang, digembala kayak binatang. Jadi anggap diri kalian kayak binatang ternak. Itu gimana hati gak tergerak, akalnya kita gak jalan, mandek, gak ada khusyuk sama Allah, gak ada takut-takut sama Allah. Artinya otaknya kita mandek, kita makhluk yang hina, remeh, yang nantinya bakal dihakimi sama Allah. Tapi gak ada pikirannya kita takut sama Allah. Tahu Allah lepas tanggung jawab dari ente sedetik aja, selesai. Kalau seandainya Allah lepas tuh pasangnya sama ente sedetik aja, aliran darahnya ente gak diatur lagi sama Allah, ente punya sel-sel gak diatur lagi sama Allah, otak kerja otaknya ente gak diatur lagi sama Allah. Jadi apa ini? Detak jantungnya ente gak diatur lagi sama Allah. Mau gimana ente? Allah semua yang atur nih. Ya, terus-terusan Allah atur. Lepas dikit tanggung jawab sedetik, kelar semua. Kiamat. Ya. Dunia ini dilepas sedetik tanggung jawabnya sama Allah, kiamat selesai. Hancur-hancuran. Bulan, matahari, bumi tabrakan semua. Ya Allah, ya Allah. Fa in lam yakun laka syai'un min dzalik, kalau misalnya kita enggak ada lagi hal-hal tersebut, akal hati yang ada selain buat taufik, akal yang bisa mikir dengan benar. Fa'dud nafsaka fil an'ami as-sa'ima fil mar'a, anggap diri kalian itu udah kayak hewan ternak aja. Fil mar'a, di ladang gembala. Wal bahaimur rati'ah fil kala. Bahaim ini sama hewan ternak juga sama. Kalau an'am itu lebih ke sapi, kalau bahaim itu onta. Biasanya. Bahaim rati'ah fil kala, yang diikat di tiang. Ya iya. Binatang gimana gitu, mau diumbar terserah. Binatang gak ada bagus-bagusnya. Ya. Hewan yang gak bisa mikir, gak ada hatinya, gitu aja udah. Fa'inna allaha innama khataba ahlul qulub wa dzakarahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khatab, mengajak bicara ahlul qulub, orang yang punya hati. Wa dzakaruhum, dan mengingatkan mereka. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika, sungguhnya di dalam hal itu, yakni khasyatillah, ladzikra, di dalamnya ada pengingat, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, aw alqa as-sam'a, atau telinganya pengen mendengar. Dengar bukan berarti dengar kayak kita begini doang ya, kita semua bisa dengar semua. Tapi dengar kita tangkap, kita resapin, enggak semua orang bisa. Ya. Jadi alga sam'a ini dengar dengan mendengar, benar-benar mendengarkan, kena di hati juga, dipikirin baik-baik. Wa huwa syahid, dan Allah menyaksikan. Qala ta'ala, di firman yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Inilah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, yang mana di situ penuh berkah. Liyadabbaru, supaya kita tadabbur, pikir betul-betul apa isinya Al-Quran itu. Ya. Wa liyatadhakkara ulul albab, supaya orang-orang yang punya akal bisa mikir.
Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada khusyuknya sama Allah, artinya nggak ada mikirnya kita, otaknya nggak nggak ada itu. Di ghairi mawdhi'in fil kitabil aziz, dan di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yadhakkaru illa ulul albab." Tidak ada yang mau mikir kecuali orang yang punya pikiran. Wahum ulul ugul. Albab ini, ulul albab ini orang yang cerdas. Ulul ugul orang yang punya akal. Kalau nggak punya akal artinya kayak bahaim, kayak binatang. Iya. Manusia ini sebetulnya hewan juga, walaupun manusia disebutnya hewan juga. Insan hayawanun natiq. Manusia itu binatang yang natiq, yang bisa bicara, yang bisa mikir. Itu yang membedakan kita dari binatang lain, binatang biasa yang lain. Jadi kalau kita nggak mau mikir, nggak ada bedanya kita sama binatang. Nggak ada khusyuknya sama Allah, nggak ada bedanya kita sama binatang. Karena khassallahu ta'ala bitadhakkuri ahlul inabati wa humur raji'una ilayh. Kama khassallahu ta'ala bitadhakkuri ahlul inabati wa humur raji'una ilayh. Wa ahlul khasyati wa humul khaifuna, ahlul iman wa humul musaddiqun bihi wa bi rasulihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi orang-orang yang kembali. Ya. Orang-orang kembali ini orang-orang yang tadinya salah jalan, dia kembali taubat. Orang-orang yang tadinya tidak berjalan di jalannya syariat, dia kembali ke jalan syariat yang benar. Ya, dia ahlul inabah disebut, orang yang kembali dari jalan yang salah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang seperti ini, orang yang takut karena dia sempat salah jalan sebelumnya, ini lebih diutamakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-khasyati wa humul khaifuna minhu. Dan juga orang-orang yang takut, yang senantiasa di hatinya dipenuhi rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, selalu takut sama Allah. Ya. Wa ahlul iman wa humul musaddiquna bihi wa bi rusulihi wa bi'adihi wa wa'idihi. Dan juga orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, yang dia senantiasa yakin di dalam hatinya 100% pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janji-janji Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ancaman-ancaman Allah yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah taala dalam firman-Nya disebutkan, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib." Dialah yang menunjukkan kepada kalian tanda-tandanya dan menurunkan bagi kalian dari langit rezeki dari langit. Ma yatadhakkaru illa man yunib. Dan gak ada orang yang bisa ingatnya kecuali orang yang kembali kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah. Wa qala ta'ala, "Fadzakkir in nafa'atiz dzikra." Maka ingatlah, in nafa'atiz dzikra, apabila mengingat itu bermanfaat. Ya. Kayaknya ini beda nih, ini yang taukid. Ya. Sungguh mengingat itu bermanfaat. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Pasti orang yang takut akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu menyebut, selalu mengingat rasa takutnya sama Allah, selalu dirasa-rasain rasa takutnya sama Allah. Allah Ta'ala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingat, senantiasa ingat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya zikir tadi, ya, mengingat rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi kita semua. Ya, tidak cuma bagi diri kalian doang, tapi bagi orang lain yang di sekitar kalian juga. Sekitar kita semua itu bermanfaat, kena manfaat. Ya. فشرع التذكر فشرع التذكر وأمر به رسوله عموما. Kemudian akhirnya zikir tadi dijadikan syariat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan juga kepada orang-orang. Khassa bi naf'ihi al-mu'minina min ibadihi. Wa bil khusus
orang-orang yang mendapat nikmat iman di hatinya. Ya. Itu dianggap sebagai syariat rasa takutnya. Orang-orang yang kayak begitu tiap sholat nangis pasti. Selesai sholat zikir baca doanya khusyuk luar biasa. Air mata senantiasa bercucuran. Ya. Gak minta macam-macam, cuma minta selamat aja dunia akhirat. Yang diinginin cuma itu aja, karena rezeki nggak bakal meleset, makanya dia nggak bakal minta macam-macam. Ya, nggak mau minta yang lebih, pengen yang selamat aja dunia akhirat. Orang yang kayak begini orang yang selalu takut sama Allah. Ya. Karena dzalika lahum hujjatun indahu wa mahajjatun ilaih. Zikirnya tersebut, rasa takutnya dia tersebut jadi hujjah di hadapan Allah. Ya. Ini apa bahasa hujjah? Bahasa Indonesia juga apa? Hujjah itu bahasa Indonesia nya apa? Pembelaan. Ya, pembelaan jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang lain rasa khusyuk zikir tadi bisa jadi hujjah juga alaih. Ya. Jadi bisa jadi hujjatan lak atau hujjatan alaih. Ma'adzan Allah kalau sampai hujjatan alaih. Ya. Hujjah buat kita atau hujjah bagi kita. Ya. Jadi apa namanya tadi, pembelaan buat kita atau jadi ngeberatin kita. Ya, hanya antara dua itu. Kalau kita nggak ada takutnya sama Allah, dia bakal jadi apa namanya memberatkan kita. Dia bersaksi, dia orang nggak takut nih ya Allah. Khosyah tersebut bersaksi, dia orang nggak ada takut. Zikirnya tersebut bersaksi, dia orang nggak ada zikir. Ya para minta oleh Allah. Yang akhirnya hati. Tapi sebaliknya kalau kita ada rasa takut senantiasa niat rasa takut kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya tadi itu bakal jadi hujjah lana, hujjah buat kita. Bahasa Arab tuh beda sedikit doang. Artinya jauh. Hujjatan lana, hujjatan alaina. Ya, beda ya. Sering-sering bagi ulama ada yang ngajarin doa tuh. Allahumma ja'al hujjatan lana, Allahumma ja'alil Qur'an hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini hujjah bagi kami, bukan hujjah untuk memberatkan kami. Ya. Membeda lana dan alaina doang. Kalau ala itu memberatkan, kalau lana itu meringankan gitu. Ya. Insyaallah khosyahnya gitu-gitu. Hujjah lana. Amin, Allahumma amin. Innahum a'radu ba'dal ilm wa ankaru ba'dal ma'rifah. Karena khosyah ini dianggap ringan ya, ba'dal ilm. Dianggap lebih remeh dari ilmu. Ya. Wa ankaru ba'dal ma'rifah. Dianggap lebih biasa dibanding ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yastajibu lillahi wa rasulih. Dan enggak dipaksa sama Allah. Allah enggak memaksa kita wajib takut sama Allah. Ya. Rasul walaupun diancam, dan rasul-rasulnya juga ngancam. Enggak apa namanya, ibaratnya enggak nyuruh kita buat takut betul-betul sama Allah. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una, ini di Al-Qur'an disebutkan, ilaihi wa fi adanina waqrun ma min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Sama Allah disuruh ya fa'mal innana 'amilun, ente kerjain apa kek, boleh kerjain apa aja, suka-suka ente mau kerjain apa. Cuma nanti pertanggungjawabannya di akhirat, siap-siap aja. Allah. Waqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. La yakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Mereka bersumpah kepada Allah bahwasanya mereka teguh iman. Kalau misalnya ada orang yang ngingetin dia datang, mereka bilang, oh iya kita dapat hidayah. Bahkan lebih dapat hidayah dari kalian mungkin. Nyompok. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Datengin lagi sama orang yang lebih hebat lagi, enggak bertambah kecuali justru makin jauh. Ya. Orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang hatinya keras sudah tertutup. Ya. Walaupun punya ilmu ya. Dan orang-orang yang seperti ini yusammal munafiqun, orang munafik.
Zahirnya iman, yang jaga imanihim, imannya teguh segala macam pesan. Nah, bagaimana ini ada juga. Insyaallah kita semua enggak dimasukkan ke dalam golongan munafik. Amin ya Allah. هذا وصف من دعاه ربه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله فأبى واستكبر. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل يا مولاي. الله الله. يا مولاي. Nanya enggak? يا حبيبي يا حبيبي